Di luar Kristen, Kristen itu adalah kita-kita ini, Katolik, Ortodok, Protestan. Kalau di luar dari itu, pemahaman Wanes, Sasiova, ya itu semua setan itu. Itu nggak diakui di Indonesia. Itu begitu, Nora. Lanjut. Oke. Ini secara logik aja ya. Yesus ketika terangkat, kalau menurut keyakinan Kristen dia ke surga, kalau Islam itu ke langit. Karena memang belum ada yang menjadi penghuni surga. Akan ada tibanya pada waktu nanti hari penghakiman. Kalau bagi kami itu dimana nanti di situ setelah manusia makhluk dimatikan semua dan dibangkitkan, dikumpulkan di alam barzah, baru ada yang namanya surga dan neraka yang akan diisi. Kira-kira Yesus ini waktu terangkat naik ke surga menurut keimanan Kristen, apakah memang Kristen itu sudah ada? Apakah dia sudah mengenal yang pengikutnya semua ini? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. kok mungkin bertanya sama Pak Dani? Ya kan? Nah, kalau pengikut Yesus itu melakukan firman-Nya, yang pertama harus dibaptis, kemudian melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, perjamuan kudus. Itu dua hal yang harus dilakukan dulu. Kemudian melakukan firman-Nya, harus menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, harus berdoa dalam nama Yesus. Contoh ayatnya Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 13 14. Jadi segala sesuatu harus melalui Yesus. Nah, banyak yang penyembah Yesus ini satu, toh, pamalas ke gereja, tiap hari ribut, mulut bicara-bicara orang, toh, papan curi, kepala main perempuan. Itu Tuhan Yesus marah. Mulutnya makan daging babi, tapi Tuhan Yesus bilang bukan yang masuk tapi yang keluar. Lebih parah dia makan daging babi enak, tapi mulut tiap hari bicara orang B2. Babi kan di kandang, anjing di rantai. Tiap hari anjing tidak pernah salah dibilang manusia. Dogi lah. Bom saja pernah dibilang dogi kan, pada waktu Bom diskusi dengan Riva, dengan siapa? Dengan Nandar. Bom dibilang pendeta anjing, pendeta babi. Itu kan parah ini. Nah, ini yang saya bilang, ya. Jadi orang Kristen yang benar-benar itu jaga mulut, jangan bicara begitu. Kemudian tidak kepala main perempuan. Saya dapat informasi lagi baru nih. Ada pendeta baku piara sama perempuan. Nah, ini ada lagi. Ada lagi, nggak usah ngomong mati. Ya ada, ini saya punya bukti ada. Ya, tapi saya nggak mau ngomong. Iya. Jadi itu yang saya bilang, ini kan judulnya kan jadilah pengikut Kristus. Jadi melakukan firman-Nya, kan Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Ya, firman itu apa? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Yang saya tegur ini kan pengajaran.
Yang kebanyakan Tuhan Yesus bilang, beritakanlah firman mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Nah, bagaimana kita belum benahi di dalam kekristenan? Sudah mencampuri orang punya iman, tinggal keluar-keluar, cacot. Padahal di dalam Yerusalem belum baik. Nah, justru dalam Alkitab yang saya lihat itu, antikris itu dari dalam gereja. 1 Yohanes 2, 19 sampai 22. Itu yang kita harus benahi. Makanya saya bikin judul, jadilah pengikut Kristus. Bukan penyembah Yesus, penyembah sembarang-sembarang. Sudah sembah Yesus, dan tiap hari ke gereja, oh Tuhan Yesus ampuni saya. Setiap hari pulang keluar gereja, mulut sudah Carlota, tiap hari bicara orang, hidup tidak benar, baku piara lagi. Aduh, darah Yesus berkuasa Tuhan. Tuduh orang bapak curi kiri kanan, padahal baku selingkuh, Saya mau jadi bertanya Bang lagi. Toyib. Nah, lanjut. Ya, saya mau bertanya lagi nih, Pak Bombom. Nah, ini kira-kira bagaimana seandainya ya, ini kita buat seandainya, Yesus ada di depan para pengikutnya, tapi dengan berbagai macam denom, kira-kira Yesus memilih mana? Unitarian kah? Tritunggal kah? Oneness kah? Saksi Jehovah kah? Ya, jawaban itu cuma satu dalam Efesus 4. Ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu Allah, Allah Bapa. Baptisan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sudah selesai. Dan orang kan Tuhan Yesus bilang dalam Markus 9 ayat 38 sampai selanjutnya ya. Ya, di situ dikatakan, barang siapa yang masih di pihak kita, berarti dia ada di pihak kita. Kalau barang yang tidak di pihak, berarti dia berbeda. Nah, kita ini kan dapat pengajaran dari Tuhan Yesus ke para rasul. Para rasul ke bapak-bapak gereja. Bapak gereja turun sampai ke kami. Nah, Katolik dan Protestan itu kan sudah berdamai dulu kan. Dulu pernah kan tahu kan, Protestan pisah dari Katolik. Tapi kan Katolik ya itu kan anak yang hilang. Tapi yang penting formulanya baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaannya, ini oneness bidat ini, Pentakostalisme ini sudah dikutuk dari Bapak gereja. Mereka tidak seperti ya. Terus saksi Jehovah. Saksi Jehovah ini kan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka bilang Yesus ciptaan. Marcion bilang Allah Bapa itu kejam. Nah ini. Nah, mereka kan tidak contoh. Oneness ini mengatakan begini, Ibu Nora harus paham, Oneness ini mengatakan Tuhan itu dari sorga datang, tidak, dia punya tubuh dari sorga. Sejak kapan tubuh dari sorga? Nah, sedangkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, kan Yesus, siapa yang tidak mengaku Yesus adalah manusia? Nah, orang Kristen semua mengakui kok. Firman telah menjadi manusia. Yesus manusia, yes manusia. Rohnya manusia, yes. Tubuhnya manusia, ya dia manusia. Dia mati kok. Loh, sekarang kalau tubuh dari sorga, emangnya Bapak yang mati? Kan aneh-aneh nih Oneness ini. Oneness ini kan sesat bidat. Mereka itu modalisme. Apa itu modalisme? Satu pribadi dalam 3 peran. Bapa bisa jadi Yesus, Roh Kudus jadi Yesus. Itu bukan ajaran para rasul, bukan bapak-bapak gereja. Nah, mereka tidak punya manuskrip. Contoh kayak Aldo, sejak kapan ada manuskrip dalam bentuk Aramaik? Nggak ada sejarahnya, saya baca. Itu lagi. Nah, saksi Yehova juga, kitabnya dari mana? Aneh-aneh semua. Yang pemegang kunci itu kan orang Katolik, yang mengkanon kitab itu kan orang Katolik. Nah, kalau Nora mau, nanti tanyakan sama RK. RK punya buku ada itu. Bukan Yahudi yang menemukan kitab. Mereka kan berapa tahun kan mereka di pembuangan itu. Kitab yang menemukan itu adalah orang Katolik. Mereka yang menemukan itu, perjanjian lama, perjanjian baru, yang sudah dikanon dan diakui oleh orang-orang Yahudi pada waktu konsili. Itu disetujui, ada bukunya itu RK itu yang saya minta sampai sekarang itu. Itu ada ISBN-nya, sah itu. Nah, jadi orang-orang yang di luar Kristen itu adalah kita-kita ini, Katolik, Ortodok, Protestan. Kalau di luar dari itu pemahaman Oneness, saksi Yehova, ya itu semua setan itu. Itu nggak diakui di Indonesia. Itu begitu Nora, lanjut. Oke. Ini secara logik aja ya. Yesus ketika terangkat, kalau menurut keyakinan Kristen dia ke surga, kalau Islam itu ke langit. Karena memang belum ada yang menjadi penghuni surga. Akan ada tibanya pada waktu nanti hari penghakiman. Kalau bagi kami itu dimana nanti di situ setelah manusia makhluk dimatikan semua dan dibangkitkan, dikumpulkan di alam barzah, baru ada yang namanya surga dan neraka yang akan diisi. Kira-kira
Yesus ini waktu terangkat naik ke surga menurut keimanan Kristen, apakah memang Kristen itu sudah ada? Apakah dia sudah mengenal yang pengikutnya semua ini atau bagaimana? Kristen, arti Kristen itu kan pengikut Yesus. Yes. Itu di Markus 9 ayat 41. Ini saya baca ya. Nih, Markus 9 ayat 41. Dari 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini kata Yesus ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air. Secangkir air ini kan tentang firman Tuhan. Ini bahasa alegoris. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, yang mengikut Kristus ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi pengikut Kristus itu yang melakukan firman-Nya. Sama dalam Yohanes 15 ayat 7 dan lain-lain. Nah, sekarang Petrus itu dikatakan dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18. Hai Petrus, Simon bin Yunus. Di batu karang itu sebenarnya situ tertulis terjemahan sebenarnya itu jemaat. Harusnya terjemahan yang aslinya sebenarnya. Di sini kau berdirikan jemaatku itu. Nah, jadi disuruh Petrus. Jadi Petrus itu kalau orang lihat nanti di Google, itu ada patung Petrus pegang kunci. Petrus itu diberikan kuasa untuk sebagai pemimpin gereja. Petrus, bukan Paulus, Rasul Petrus. Nah, contoh dalam 1 Petrus 4 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 15 16. Jadi Petrus ini sebagai pemimpin gereja. Nah, ini ya turun-temurun sampai ke bapak-bapak gereja. Jadi mengajarkan itu tentang Allah Tritunggal, kesaksian dari para rasul, terus sampai turun ke kita sekarang. Jadi pemimpinnya Petrus, yang pendiri Kristen ya Petrus, itu murid Yesus langsung, yang ditunjuk oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 15 sampai 18, dan yang ditulis oleh murid anak rohaninya Petrus, Markus ini. Nah, Markus yang menulis di Markus 9 ayat 38 sampai 41. Begitu Benora. Silakan. Oke. Kalau Yohanes, boleh bertanya sebentar? Ya silakan. Boleh silakan. Kita diskusi santai aja. 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu gimana tuh Pak Bom? Ya memang tidak seorang pun. Itu jawabnya di Yohanes 6 ayat 46. Coba baca. Tenang, kalau kau tanya Bom itu tidak usah tanya Google, tanya Pak Bom aja. Tahu Nora? Jawabannya di Yohanes 6 ayat 46. Udah baca dah. Jangan meragukan Pak Bom. Ini yang meragukan ini oten-oten sebenarnya. Sepele kali dia sama Pak Bom. Coba Yohanes 1 ayat 18. Jawabannya di Yohanes 6 ayat 46. Baca. Udah tenang, kau jangan tanya Google, tanya Bom saja. Apa itu Baca, coba. Bang Abdul. Baca coba. 18 ya? Yohanes 6. Kan Bapak tanya Yohanes 1 ayat 18 toh. Saat murid-murid Yesus di tengah danau Galilea Pak dengar dulu. Jangan langsung baca. Bapak kan bertanya Yohanes 1 ayat 18. Betul? Nah, jawabannya ada di Yohanes 6 ayat 46 dulu. Coba baca Yohanes 6 ayat 46. Ayo. menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa kecuali Dia yang datang dari Allah, Yesus Kristus. Dialah yang telah melihat Bapa. Menekan keunikan. Ya tuh jawabannya kan. Itu kan Yesus sendiri yang bilang. Satu lagi Yohanes 6 ayat 37 sampai 38. Coba ya 38 aja. Yohanes 6 ayat 38. Coba Yesus bilang apa? Nanti kalau nggak mau nanti saya gambar di sini. Saya gambar supaya Bapak paham. Supaya Bapak tahu. Kalau di sini mau mengajar Allah Tritunggal, di sini tempatnya Bom. Kehendaknya sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Berarti kan utusan Pak Bom. Ya memang dia utusan. Dia utusan. Yang bukan utusan siapa? Yesus kan utusan. Oke, ya nanti sini saya buka. Begitu dong. Yesus itu banyak gelarnya. Utusan, guru, hamba semua. Borong. Ini nih. Gua kasih lihat ini. Tenang. Nah. Aduh, haleluya. Nih, gua kasih tunjuk. Nora ini kalau saya belum jadi mualaf, dia kenal Pak Bom, dia gak bakalan mualaf.
Udah tenang, nanti saya jelaskan. Bentar Pak ya. Tunggu Pak ya. Tenang aja. Bom itu orangnya santai. Kita kan namanya kan silaturahmi, diskusi santai, nggak usah menghujat. Ngapain sih menghujat? Emangnya lu dapat duit? Gua dapat duit kagak. Yang ada dapat ocehan, maki-maki. Malas gua. Malas gua mati bawa dosanya cerewet orang. Gua malas gua. Anak gua, istri gua, kalau gua masih pikir mau kasih makan apa, mau pikir orang. Aneh-aneh aja. Kita ngurus keluarga dulu, ngapain ngurus orang? Pusing gua. Yang penting memperkuat iman kita, orang Kristen memperkuat, yang Islam memperkuat, kita aja. Nanti kan kita diskusi netizen yang melihat. Ngapain kita mau? Nih. Dibesarkan, Ah. lahirkan. Ntar aku besarkan lo. Ntar ini. Ntar ya. Nih, ini Bapak harus memahami dulu. Orang Islam kan firman itu apa? Nah, di Kekristenan kita kembali ke bahasa asli. Seperti bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Nah, ada namanya begini Pak ya. Bapak dengar ya? Masih dengar saya ya? Ya, dengar. Oke, ntar ini. Ntar ya. Ada yang namanya ini ya. Ini bahasa asli nih Pak. Logos, ya. Logos itu terjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Ada namanya remata, ya. Remata terjemahan juga firman bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ada namanya grafe. Ini terjemahan firman. Nah ini terjemahannya firman. Oke Pak ya, sampai sini paham ya? Ya, paham. Terjemahannya tapi makna, arti itu berbeda Pak. Makna dan arti paham ya? Ya, Jadi ini berbeda, logos ini berbeda, remata ini tapi di terjemahan ini sama. Kalau di terjemahan Indonesia kata-kata KBBI, paham ya? Firman ini kata-kata, betul nggak Bu Nora? Toh di KBBI ini kata-kata. Tapi kalau di bahasa Yunani, nih, yang ini nomor 2. Remata itu benar, kata-kata, perkataan, penyampaian, betul itu remata. Kalau logos dan grafe ini beda. Nah grafe itu ini Pak, grafe itu ini grafe, nih firman yang ditulis itu namanya grafe. Sampai sini Bapak paham? Nah kalau logos itu apa? Logos itu ini Pak, logos itu artinya ini, nih. Logos itu artinya ini Pak, nih dalam bahasa Yunani, nih. Kecerdasan sama ilmu, akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal dan Bahasa maha. Yunani. Iya bahasa Yunani, arti itu dalam bahasa Yunani. Nah ini contoh. Sebentar. Diterjemahkan Sebentar. KBBI pakai bahasa apa? Loh kita kan kembali ke bahasa asli. Nah contoh nih. Logos kan, logo kan di situ kan NRK NO logos. Ya tahu logos ini. Logos ini kan kalau kita belajar di sekolah kan namanya kan biologi, ya kan? Nah, biologi ini apa? Kalau kita orang biologi kan tahu. Biologi ini dari bahasa bios. Ini kan bahasa Yunani kan? Bios dan logos, ya kan? Ini contoh. Bios ini apa, logos ini apa? Karena ini biologi ini dari bahasa Yunani. Bios ini kan makhluk hidup, logos ini kan ilmu. Betul nggak? Tidak mungkin makhluk hidup kata-kata. Berkata-kata makhluk hidup. Kalau ke bahasa Indonesia kan? Nah ini kita kembali ke bahasa asli, arti dari bahasa aslinya. Makanya logos itu adalah ilmu, kepintaran, kecerdasan. Nah seperti ini saya mau gambar ini, nih. Nah Allah itu kan bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab. Nah Allah ini kan di Islam itu kan nama, dengan menyebut nama Allah. Nah kalau ini kan bahasa Indonesia Allah, bukan Allah. Nah Allah ini kalau dalam bahasa Yunani Theos. Nah, atau dalam bahasa Ibrani Beda Pak Bombong. sama, sabar dulu. Nanti lihat bahasa Yunaninya. Nanti saya kasih tunjuk bahasa Yunani. Kau juga nih orang. Nanti saya kasih bukti. Tenang aja. Terus ada namanya Elohim di dalam bahasa Ibrani. Ini Elohim. Theos. Contoh kita buka ini. Ini nih Markus. Tenang aja Nora kau ini. Nanti kau baca ya.
paling cerewet sekali tuh paling ilah satu itu nih. dua hal yang berbeda, Pak Bung. Allah dengan ilah itu berbeda. Itu aja. Diam Pak Dani, diam dulu. Nih. Nih. Di sini kan Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Nih, Tuhan ini kan kurios. Ini Tuhan huruf kecil ini nih, huruf besar tapi kecilnya di belakang toh. Allah, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, kita kalau lari ke bahasa Yunani, coba bahasanya apa? Nih, yang tadi saya bilang, nih. Ini kurios tadi Tuhan, kurios hoteos. Kurios Tuhan Allah. Norak lu Norak ini aneh aja. Sebentar. Jadi Theos itu nama. Allah. Theos ini sebentar dulu. Theos bukan nama sayang. Theos ini sesembahan. Elohim sesembahan. Kalau di Kristen, aduh kena lagi. Aduh. Kena ya? Sebentar gue yang kena. Ntar gue ganti dulu. Ntar gue ganti. Aduh, jangan Bapak. report dong. Bom baik. Bom baik ya, jangan report. Kok bisa kena ya? Lagi musim pada banyak yang kena. Intinya Allah dan ilah itu dua hal yang berbeda. Ilah itu gelar, Allah itu nama. Itu sudah jauh berbedanya. Karena sama seperti Theos itu gelar, Iya. Yesus itu nama. Lu nggak usah ngambung. Ini kan saya lagi yang mengajar tentang kekristenan. Lupa deh. Lu nanti Al-Quran baru lu yang ceramah. Aneh-aneh aja lu. Ini gue mau kasih tahu nih. Ini di iman Kristen. Ini kan saya ajarkan yang diajarkan di sekolah teologi ini nih. Nah, Allah ini kan bahasa Indonesia, di bahasa Yunani Theos. Theos ini artinya sesembahan, sang sumber, sang pencipta yang disembah, oke? Sama dengan Elohim. Kenapa dikatakan Elohim? Ini tuh jamak. Kalau namanya tunggal Eloah atau Elah, oke? Nah, kita berbicara sekarang Allah, sudah ya? Nah, ini saya kasih tunjuk ini. Nah, ini contoh ya. Nah, Allah yang orang Kristen sembah dan orang Yahudi itu Allah itu roh, sesembahan itu roh. Makanya digambarkan kayak begini nih. Ini saya kasih gambarkan kan? Kosong ini, nih. Allah itu roh, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, Allah yang kita sembah yang warna kuning ini, namanya adalah Yod He Vav Ve. Nih, 4 huruf tetragramaton YHWH, oke? Itu Namanya proper ini. proper ya. Ya, itu proper name, YHWH, proper name, oke? Yod He Vav Ve, oke? Nah, yang kita sembah ini karena nama, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7, Keluaran 23 ayat 13. Makanya orang Yahudi ya dalam Keluaran 14 ayat 2 mereka panggil Bapa, ya Bapa. Nah, Bapa ini sang sumber yang kita istilah kalau bahasa Yunani Theos, atau orang Yahudi Elohim, oke? Elohim. Ya. Oke, ini lingkaran ini. Nah, Elohim ini, di dalam diri Elohim ini ada namanya firman, bukan kata-kata. Pikiran, hikmat, kecerdasan nih. Daya cipta Allah itu firman ini. Yang firman ini nih, dalam lingkaran ini ya, saya kasih tunjuk ya. Nah, ini. Ini daya cipta, dia menciptakan ini. Ini dalam diri Allah ini. Nah, ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah nafas kehidupan Allah. Ini yang tadi nih. Kehidupan, kuasa hidup Allah, kekal ini. Jadi ini Bapa ini lingkaran ini namanya Yod He Vav Ve, Roh Kudus yang menghidupkan firman ini dalam diri Allah. Seperti kalau ini kan bicara Allah itu kan hakikat, keberadaan. Seperti kalau manusia. Nah, ini manusia ini si bom ini ya. Saya ganti kasih perut besar gini bom ini. Nora kok ketawa aja udah, terserah lu. Hah? Ini bom ini, oke? Nah, bom bom ini kan ya udah terserah lu. Memang gua gendut, lu juga gendut sama lu. Bom ini kan punya keberadaan itu kan manusia, toh manusia. Nah, ini keberadaan. Nah, manusia bom ini kan punya realita. Realitanya apa? Satu, tubuh, toh keberadaannya, betul nggak? Ya, Tubuh, jiwa. dia punya jiwa. Nah, jiwa. Yang ketiga dia punya roh kan, betul nggak?
Nah, Betul. tiga realita ini atau tiga keberadaan ini di dalam suatu hakikat sebagai manusia, si bom-bom Ya, ini, oke? Nah, itulah Allah kami ini. Nih, Allah kami itu roh. Di dalam keberadaan Allah itu, jadi pribadi itu bukan pribadi macam saya dan Nora, bukan. Pribadi itu menjelaskan kebagaimanan Allah itu. Jadi bukan Allah tiga, ini satu hakikat. Ya. Keberadaannya tiga pribadi. Apa tiga kebagaimanan Allah itu? Ada Bapa, Firman, dan Roh. Seperti tadi maksud ini kepintaran, kecerdasan. Nah, Firman ini yang menjadi manusia. Jadi pribadi Bagian dari kedua, ya. sebentar. Bagian Ya, Bapa. pribadi kedua ini kan Allah. Dia kan ini Allah ini kan? Nah, ini saya kasih contoh nih. Nih, dia ini kan Allah. Satu Ya. nih kan. Makanya Yesus bilang aku dan Bapa satu. Jadi Ya. kalau Yesus berkata aku berarti egoemi. Nah, Bapa ini pribadi pertama, supaya menjelaskan toh dalam teologi ya. Bapa ini pribadi pertama, Firman ini pribadi kedua, pribadi ketiga Roh Kudus. Nah, pribadi kedua ini yang menambahkan kodratnya menjadi manusia. Jadi kodratnya itu ada manusia, dia juga Allah. Gitu loh. Jadi dia menambahkan, jadi tapi tidak terpisahkan. Kalau dipisahkan berarti itu namanya Nestorian. Jadi dia adalah pribadi kedua, mempunyai kodrat dia Allah, dia manusia. Nah, itu yang makanya Yesus bilang, aku dan Bapa satu. Yesus bilang, aku. Kalau kata aku merujuk kepada Sang Ilahi. Yohanes 1 ayat 1. Makanya Yesus bilang, aku tak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena satu hakikat, tiga pribadi tidak bisa dipisahkan. Makanya Yesus bilang aku. Yesus tidak pernah bilang anak tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, tidak. Aku, egoemi, anoki, anihu. Nah, jadi inilah kenapa orang Kristen menyembah. Karena kalau kita menyembah Yesus, menyembah Bapa harus melalui Yesus, karena Yesus adalah firman Allah, karena Yesus adalah utusan dari surga. Makanya Yesus bilang, aku keluar dan datang dari Bapa. Aku keluar, aku datang dari Bapa, aku keluar. Nah, contoh firman ini, pertanyaan pasti dari orang Islam, berarti kalau firman sudah keluar, Bapa kosong dong, ya kan? Nggak ada firman lagi. Nah, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh, ilustrasi. Contoh ya. Nih contohnya begini. Contoh Nora ada acara arisan ibu-ibu. Jangan dibesarkan kali, jadi gede kali. Saya mau jadi takut aku. Nggak apa-apa, memang gua gede. Gua kasih contoh dulu sebentar. Nah, Nora punya acara ada namanya acara apa nih? Arisan. Kawinan. Ya, pokoknya arisan lah, makan-makan lah. Nah, saya sekarang dengan anak buah saya ada punya makanan-makanan dalam mobil. Banyak kita sudah siapkan. Tinggal kita bagian masak. Sekarang orang pesan istilahnya bakso 100 porsi, contoh. Ya, Kan saya manusia. betul. Saya hakikatnya manusia, saya punya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu kan ilmu, pikiran, daya cipta toh, pikiran saya. Nah, sekarang saya bikin bakso. Bu Nora makan. Pak Bom, ini teman-teman saya datang lagi nih, habis. Masih ada kah? Stok kan banyak, barang-barang kan banyak. Nah, saya kan punya pikiran ilmu. Nah, sekarang saya tanya Bu Nora, kalau dengan pikiran saya kan karena saya manusia, saya bikin dengan tangan saya. Makasih, Tuhan berkati. Nah, saya kan bikin pakai tangan saya. Toh? Nah, saya bikin 200. Nora lagi pesan lagi. Pertanyaan saya, apakah kecerdasan saya yang jadi makanan sudah dimakan habis bisa hilang? Tidak kan? Ya. Nah, itu yang namanya ilmu, kecerdasan, hikmat. Begitu pula juga firman. Firman yang telah menjadi manusia, tidak mungkin firman jadi manusia. Jadi ini kan Allah Maha Kuasa, Dia Maha dalam segalanya. Kita dalam firman Tuhan dalam Ayub 36 ayat 26, Ayub 7 ayat 11, kita tidak bisa berpikir apa yang berpikir secara Allah yang pikirkan. Kalau ada orang Kristen dia menjelaskan Alkitab semua, terus dia menjelaskan dia bisa berpikir secara Allah, ayo Bu Nora tinggalkan dia. Tidak usah diskusi itu beleng-beleng itu. Karena dalam Mazmur 50 ayat 16 firman Tuhan katakan, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Jadi kalau ada orang Kristen, jadi saya mengajar sesuai dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau orang sudah tanya saya di luar kemampuan,
Saya bilang nantilah PR lah, saya cari dulu. Karena kalau tidak ada. Ngapain kita mau tambah-tambah, kan dosa. Jangan engkau menambah, jangan engkau mengurangi. Nah, jadi Yesus itu adalah itu. Makanya nih, kita lanjut ya, Bu Nora ya. Nih, teman ya. Kita lanjut supaya kalian paham. Nah, Yesus ini adalah firman Allah. Makanya kan di sini dijelaskan ini nih. Bentar ya. Nih. Nah, di sini ya. Jadi kalau ada bilang Yesus bukan manusia, itu salah. Nih, Allah, Elohim, Bapa, yang kita panggil Bapa, atau namanya proper name YHWH, mempunyai firman dan Roh Kudus. Nah, firman ini yang menjadi manusia. Ini ayat-ayatnya nih. Teman-teman Kristen boleh screenshot ya. Sambil sebentar saya cari ini dulu, ntar ya. Saya cari untuk lebih bagus ini. Nah, tatar ya, saya cari ntar dulu ya, supaya lebih enak. Supaya enak lebih ini lagi. Ntar ya, aduh mana dia tuh. Ntar, supaya lebih enak kita. Mungkin ada yang mau naik Pak, ditengok. Boleh nggak apa-apa Nora ya. Nah ini, perhatikan ya teman-teman ya. Memang pintar. Ini contoh. Ini karan ya. Ini YHWH proper name. Ini Yesua. Yesua itu Yesus Kristus. Bentuk yang sama. Ini masalah ontologi, Nora. Bicara tentang ontologi. Ontologi itu tentang keberadaan ini Allah ya. Ayat tunggal ini. Bentuk yang sama, sifat yang sama, tentang keilahian yang kita bicara nih. Karakter yang sama dalam segala hal. Nah, jadi nih Bapa, Ruah itu Roh Kudus. Terus Yesua. Nah, kalau oneness, roh ini yang menjadi manusia itu koplak. Yang menjadi manusia itu firman. Yohanes 1 ayat 14. Pak Bomo minum dulu. Iya, minum dulu ya. Ya, selepas nih. Pak Bom Minum dari tadi nih. Ya. Cerdas membuat trik. Nah, ya. Nah, Yesua Hamasya ya. Nah, Yesua Hamasya ini yang firman menjadi manusia, dia yang mati. Bukan Bapa yang mati. Enggak, ini dananya loh. Firman ini yang menjadi manusia yang mati. 1 Petrus 3:18. Teman-teman baca ya, 1 Petrus 3:18. Nah, ini yang Yesua bangkit kembali kepada Allah. Makanya ini yang tadi Bapak tanyakan, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 14 ayat 9. Nih, jadi di sini ayatnya nih. Yohanes 7 ayat 29. Aku kenal dia. Yang tadi Bapak punya pertanyaan itu. Yohanes 1 ayat 18 kan? Nah, ini jawabannya nih. Yang ketiga. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Nah, jadi aku kenal dia. Aku anoki egoemi. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Nah, Yesus berbicara yang di sini. Contoh, nih. Yesus berbicara ini ya, Bu Nora ya, saya kasih tunjuk ya. Nah ini contoh. Ini Yohanes 3 ayat 13. Saya kasih 2 ayat ya. Nih Bu Nora, nih. Nih, ini ada nubuatan. Ini kan penggenapannya, nubuatannya ada, saya kasih tunjuk nih. Siapa nih Pak Syekh dengan Ibu Nora nih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Ini sebenarnya kan Hasamayim itu kan langit, ya toh? Ini sorga kan bahasa Sanskerta ini. Kalau bahasa Arab jannah, toh? Taman. Ya toh? Nah, telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Henok dan Elia sudah ke sorga, tapi bukan dari sorga turun. Yesus dari sorga turun, baru dia naik lagi. Nah, makanya Yesus berkata begini dalam Yohanes 6 ayat 38 yang tadi Bapak baca ini. Nih, Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia. Dia ini Bapa yang telah mengutus aku. Sang firman ini, Hologos ini. Nah, yang mengutus Yesus. Nah, kenapa? Ini ada penggenapannya. Ini Nora, baca nih di Mazmur. Nora, supaya kau paham Nora. Ada nih aja lu. Nih, Mazmur ini, Mazmur Daud ini. Daud punya kitab ini. Mazmur 57 ayat 3 ini. Kita baca dari 3 sampai 4 ya. Nih kalau di handphone ayat 2. Aku di sini Daud. Aku berseru kepada Elohim yang maha tinggi, kepada Elohim
yang menyelesaikan bagiku. Kiranya, nah kiranya nih, ia ini Bapa mengirim utusan, Yesus utusan, firman, ia mengirim utusan dari sorga. Nah ini, mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang menginjak aku setia. Nah, dalam kitab Mazmur ini nanti diteruskan oleh Yesaya. Ini kan Mazmur ditulis tahun 1100 sebelum Masehi sampai 1000. Nah, nanti di sini kitab Yesaya tahun 700 lebih. Nah, Yesaya 48. Nah, 48 ini ayat 11. Nih, Yesaya 48 ayat 11 ini. Ini jawabannya nih. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Jadi Bapa melakukan karena Bapa. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaan. Perhatikan sih ada kata kemuliaan ini. Kemuliaanku kepada yang lain. Nah, kemuliaanku itu apa? Nah, ini sang firman ini. Bapa melakukan dirinya sendiri, dia tidak kasih kepada yang lain. Firman ini yang harus turun menjadi manusia. Makanya Raja Daud bilang, ya kiranya Bapa mengirim utusan. Utusan ini makanya Yesus bilang, aku turun dari surga. Ini firman ini. Jadi Yesus ini adalah punya dua kodrat. Dia manusia, betul, dia manusia, tapi dia Allah. Makanya dia mati dalam keadaan manusia. Kenapa? Contoh ada nubuatan. Kenapa kita orang Kristen tidak ada lagi korban hewan? Nah, karena dalam kitab Yesaya katakan ini, Nora, nih ayat 4 ini, Yesaya 43 ayat 4 nih, karena ada nubuatan ini. Oleh karena engkau tuh kita ini orang-orang yang berdosa ya. Karena engkau berharga di mataku. Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Makanya di sini tulis, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini Allah Bapa. Aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia. Manusia siapa? Sebagai gantimu. Jadi firman Allah itu harus menjadi manusia. Siapa manusianya? Ini nubuatannya dalam Yesaya 42. Lihatlah hambaku. Nanti Yohanes datang lebih dulu. Yohanes 41 ayat 3 ini. 43 ayat sebentar. 43 ayat 1 nih. Ayat 3 di sini. Nah, di sini. Ya, di sini. Yesaya. Nih, ini kan di sini kan oleh karena engkau berharga di mataku. Nah, makanya di sini nanti firman itu menjadi manusia. Kenapa? Karena dalam Mazmur Daud sudah katakan begini loh, Bu Nora. Nih, sebentar ya. Mazmur 49 ayat 7 ini. Nah, ini. Nah, di sini Daud tuliskan, nah ini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan. Nah, ini tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nggak ada. Karena dalam hukum Taurat, korban itu harus darah hewan. Betul nggak? Darah hewan, terus lemak sebagai di imamat 3. No? Ini, jadi terlalu mahal manusia. Karena dalam Yehezkiel 18 ayat 20, dosa anak tidak bisa ditanggung oleh bapa oleh anak. Jadi siapa yang bisa menebus? Tuhan sendiri, dia datang jadi manusia. Tubuhnya itu dia mempersembahkan sebagai keharuman, penebusan, dan darahnya sebagai pengampunan. Itu Yesus ajarkan dalam Matius 26. Begitu, Nora. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi ini kan iman dari iman kekristenan. Nora mau belajarlah di sini. Jangan kau berdebat-debat dengan oten-oten lain. Kau nanti ribut-ribut, kau tambah dosa lagi. Kau maki-maki lagi. Sekarang begini, kalau kau dimaki-maki, kau mau maki-maki, kan tidak enak tuh orang mau maki-maki tuh. Ngapain urus orang? Betul nggak? Ya. Saya kalau orang begitu, gua malas. Kalau orang maki-maki mending gua turun. Gua nggak mau ribut-ribut. Ngapain ribut-ribut? Iya toh. Sebentar, saya bikin dua dulu. Sebentar ya. Kalau gua bikin dua dulu. Bentar. Jangan besar kali saya, nanti terlalu gemuk saya. Luar biasa kecerdasan Jangan jujur Pak Dani. ya, kecerdasnya Pak Bambang luar biasa, membikin trik ngelesnya itu luar biasa. Itu luar Ada biasa. suara Pak Bambang. Trik ngelesnya luar biasa Pak Bambang ini. Emang sudah terlatih barangkali.
sudah dikarantina jadi pendeta. Jadi trik ngelesnya itu bisa kita acungkan jempol untuk Pak Bom Bom. Saya diutus Aldo buat nagih taruhan tadi malam Pak Bom Bom. Taruhan apa lagi nih? Pak Bom Bom main taruhan aja lah Pak Bom Bom nih. Tes. Bisa dengar kah? Bisa. Iya, aduh, HP saya mati dia. Aduh, Kenapa lupa nih. begitu? Iya, gua nih kadang-kadang aduh, otak gua juga ada aneh aja. Mati HP gua ini. Ya, yang teman-teman yang di bawah mau naik bertanya, Kristen silakan. Daripada kalian, mumpung kalian di sini di roomnya Pak Bom Bom, kalian mau bertanya sama Nora boleh. Yang Kristen ya, yang Islam juga boleh bertanya sama saya, nggak apa-apa. Saya pikir kalau kita anak bangsa yang begini, kita mendamaikan, kita semua jadi aman-aman kok. Sukacita, damai sejahtera ya. Kalau yang marah-marah minta maaf, nanti Bom Bom kasih turun. Serang-serang pribadi. Halo. Yang di atas. Selamat malam. Pak Bom Bom izin turun dulu Pak Bom Bom ya. Ya, oke, makasih. Salam toleransi. Ya. Ya. Halo yang di atas. Bu Nora izin turun. Siap. Bang Abdul, Assalamualaikum. Acun. Kenapa nih orang naik kok nggak minta ngomong ini? Aneh aja nih. Salah pencet. Nah, kalau diskusi kayak gini kan enak lah Pak Bom Bom. Iyalah. Ngapain kita mau jatuh-jatuhan? Gua malas sebenarnya kalau jatuh-jatuhan, ujung-ujungnya ditangkap. Malas gua. Iya. Kalau orang bilang gua orang pengecut, ya gua pengecut. Pak Bom Bom itu suka menghujat. Apa faktornya? Pertama ya suka menghujat, kedua orang yang berilmu. Salam. Ya. Pak Bom Bom yang kasih tanya. Itu keluarga saya yang cantik ini. Ya sabar. Ya, tak hapus ya udah nggak apa-apa udah. Silakan Pak, yang itu tolong di mute dulu Pak, jauhkan berisik Pak, nggak dengar. Nah, kenapa sih teman-temannya Pak Bom Bom, orang-orang jemaat itu tidak menghormati para pembesarnya? Kayak Pak Bom Bom kan seorang pendeta, seharusnya dia menghormati bukan mencaci maki. Kenapa dia tidak pernah menghargai atau menghormati, tidak menjaga wibawanya Pak Bom Bom selaku tokoh di kekristenan? Apa faktornya Pak Bom Bom? Iya, kalau kayak Pak Bom Bom ini udah sekelas ulama. Oh, Pak Bom Bom. Ya, menjelaskan itu dengan betul-betul teliti. Ya, halo. Apa faktornya Pak Bom kira-kira? Apa salah didik mereka atau bagaimana? Silakan. Gak tahu, biarin aja lah. Kita diskusi sini aja, yang lain dulu nanti sebentar. Kita naik. Aduh, darah Yesus berkuasa. Oh Tuhan. Aduh. Oke, Pak Jans dulu, Pak Jans. Silakan Pak Jans. Pak Jans Gultom ya? Oh, Golan, Pak Jans Golan. Silakan Pak. Silakan. Salam Pak Bom Bom. Ya, Kan lanjut, saya mute. Baterai saya lobet. dengar ya, kenapa? Cek, Pak, sudah dengar Pak? Silakan Pak. sudah. Aku mau bertanya tentang ini Pak Bom Bom, masalah Ibu Yesus Bunda Maria Pak Bom Bom. Kenapa Pak? Bunda Yesus kenapa? Adakah kisah-kisah, katanya kalau menurut iman Katolik
Bunda Maria itu diangkat juga ke surga katanya Pak Bom Bom. Bisa diterangkan itu ada memang catatannya itu cuman itu Pak Bom Bom. Itu kalau di catatan di Alkitab itu kan tidak mungkin ditulis tentang Bunda Maria. Jadi kitab suci itu kan, aduh berisik loh Pak. Bapak, tolong cari tempat yang aman kah? Berisik sekali Pak. Oke. Berisik Pak. Oke Pak. Izin Pak. Matikan dulu apa itu TV itu. Udah Pak. Udah Pak, masih berisik Pak. Iya ya, silakan Pak. Oh, itu nggak ada tertulis sejarahnya itu tertulis di kitab suci, cuman itu ceritanya. Begini itu, Pak, memang ya. Kalau tentang Bunda Maria Theotokos, kalau di Alkitab dikatakan Theotokos, itu ada tertulis Pak dalam Alkitab. Tapi kalau Bapak bilang Bunda Maria terangkat ke surga, secara eksplisit tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi Ibu Bunda suci, beliau adalah tabut perjanjian, itu ada, saya bisa jelaskan secara biblika, boleh. Ya, itu saya punya ilmu ada di situ. Tapi kalau untuk membilang terangkat ke surga, itu ada tertulis dalam catatan-catatan bapak-bapak gereja yang dianut oleh orang Katolik. Saya nggak punya hak untuk menjelaskan. Itu Bunda yang suci, ya Bunda Maria Bunda suci. Dan permintaan Tuhan, permintaan Bunda Maria nggak pernah ditolak oleh Tuhan Yesus, gitu. Silakan, apalagi Pak? Kalau Cuma itu aja karena ya tentang Nabi Muhammad kan ada tertulis di surat Nabawiyah, toh tentang surat-surat Nabi, keturunannya itu sama. Jadi Alkitab itu kan kitab suci menceritakan tentang keselamatan, terus sejarah bangsa Israel, terus silsilah yang tertulis hanya silsilah tentang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada tentang kebangkitan Bunda Maria mati terus, nggak ada dalam Alkitab, nggak ada Bunda Maria mati, nggak ada Pak. Coba tolong carikan satu ayat. Hawa mati aja nggak ada. Nggak ada Pak. Yang ada di catatan sejarah bapak-bapak gereja itu yang ada. Dari orang Katolik. Nanti Bapak tanya sama RK atau Yosef, toh mereka punya hak menjawab. Saya ini kan Protestan. Oh begitu. Iya, saya nggak bisa menjelaskan. Itu ada hak. Saya nggak boleh lompat pagar Pak. Tapi kalau Bapak bertanya tentang Theotokos, saya bisa menjelaskan. Dan Bunda Maria memang Theotokos, Bunda Allah. Sesuai dalam nubuatan, dan saya ahlinya kalau bagian tabut perjanjian, tabernakel, saya bagian ahlinya. Kalau saya tabernakel, saya bisa jelaskan. Jelas Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian itu. Di dalam Ibrani 9 ayat 1, yang mana di dalam 1 sampai 4, di mana tabut perjanjian itu, di situ kan ada tongkat tongkat Harun, tongkat kerajaan, Kejadian 49 ayat 10. Terus ada roti mana, Ulangan 8 ayat 6. Nah, Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 40 sampai selanjutnya. Terus di situ ada 2 loh batu, ya kan? Itu firman Allah. Nah, itu jadi di dalam tabut perjanjian itu, tabut itu adalah Bunda Maria. Di dalam perut Bunda Maria itu kan ada Yesus. Yesus adalah tongkat kerajaan dari singa suku Yehuda. Yesus adalah firman Tuhan itu, dan Yesus adalah roti yang turun dari surga. Roti mana itu? Makanya Yesus bilang, makanlah roti ini, makan tubuhku. Itu melambangkan tubuh Yesus adalah roti itu. Jadi itu yang ada dalam perut Bunda Maria. Itulah Bunda Maria adalah tabut perjanjian. Yesus adalah firman Allah itu. Ya, bukan lain untuk mengenangkan aku, kan begitu katanya Pak Bambam. Ya. Jadi memang Bunda Maria itu adalah Bunda Allah, tapi tidak tertulis secara eksplisit Bunda Maria mati, Bunda Maria terangkat. Karena tidak ada penulisan bahwa Bunda Maria mati. Setahu saya itu Bunda Maria itu terangkat ke surga. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang ini, itu dari catatan Bapak Gereja. Karena Bunda Maria punya kuburan, nggak ada kuburannya. Nggak ada Pak kuburannya Bunda Maria. Iya, kita mau tahu sejarah tentang kekristenan dari mana kalau bukan Katolik Pak? Karena orang-orang sejarah semua Katolik. Protestan tuh nggak tahu apa-apa. Dan kitab yang kami pegang itu Katolik punya. Dan orang Yahudi itu mengiyakan tetap perjanjian lama yang sudah dikanon.
Bukan orang Yahudi yang penemuan pertama, bukan orang Kristen yang menemukan. Karena orang Yahudi itu kan tabur kiri kanan. Makanya mereka punya ada namanya kan kitab peratapan itu. Mereka punya kitab, mereka itu kan lama terbuang. Apalagi zamannya Ottoman itu. Zamannya dulu waktu itu orang Israel tabur kiri kanan itu. Oh ya. Iya. Jadi Pak Bambam memang Taurat orang Yahudi itu sama dengan perjanjian lama kita gitu. Memang sama isinya. Nanti bapak nonton di Rabi Baruk yang di Manado. Pada waktu kunjungannya Ustadz Kainama, nanti saya cari videonya dulu ya. Nanti saya akan cari, nanti bapak naik lagi saya kasih tunjuk. Itu Baruk kan Kainama tanya sama Baruk yang dari Manado. Apakah kitab Torah ini yang Yahudi punya sama nggak dan perjanjian lama orang Kristen punya? Dia bilang sama, di depan Ustadz Kainama, sama. Dari Kejadian sampai Maliaki sama. Itu saja sama. Sama ya. Cuma Yahudi kan tidak punya perjanjian baru. Tahu kan mereka perjanjian lama itu dari kitab Taurat, dari Kejadian sampai ya mereka punya kitab sama, mulai dari kitab Taurat, kitab Mazmur dan kitab para nabi sama. Itu dibenarkan oleh Baruk itu, yang orang Yahudi di Manado itu. Cuma mereka tidak punya kitab perjanjian baru, kan kita Kristen, mereka Yahudi kan. Ya, saya paham lah sampai situ Pak Bom. Oke lah Pak Bom, itulah cukup pengetahuan malam ini. Bapak Islam apa Kristen? Itu dulu. Aku Kristen. Oh Kristen. Oh kalau Bapak Kristen, Ya. mau tanya Allah Tritunggal boleh. Bapak Protestan ya? Aku Katolik. Oh Katolik. Bapak ini orang Katolik ya. Tanya sama toh. Teman-teman Katolik kan banyak hebat-hebat itu. Siapa Pak Bom? Kalau orang Katolik itu yang punya dokumen semua, Tidak ada yang punya. Protestan itu nggak punya dokumen. Jadi sejarah-sejarah, contoh untuk bab-bab toh yang bikin Alkitab sampai ada punya bab-bab. Nah itu orang Katolik yang tahu sejarahnya itu. Jadi contoh kalau macam bikin Alkitab itu kan ada namanya kan ayat. Terus dia punya bab-bab kan. Nah itu orang Katolik yang tahu itu Pak. Iya. Malam Pak Bambam. Contoh tahun berapa Alkitab itu ada bab-bab. Itu tahun kalau nggak salah tahun 1226. Nah itu oleh siapa? Kardinal Stephen Langton. Itu makanya Alkitab ada bab-bab. Itu baru dibuat tahun 1200-an oleh Kardinal Stephen Langton. Itu sejarah orang Katolik. Protestan nggak tahu apa-apa. Tahun 1200 Protestan belum ada. Itu Katolik. Nah gitu. Jadi kita harus melihat dari budaya. Itu kan Katolik kan budaya atau tradisi dan pugartori selain firman Tuhan toh. Karena tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nih saya baca ya, 2 Tesalonika 2. Ini. Makanya saya punya ini Pak. Saya Protestan Pak, tapi saya punya buku ini Pak. Nih. Ini. Katekismus Gereja, KGK. Saya punya ini lagi nih. Saya Protestan tapi saya belajar Katolik Pak. Tapi kalau sudah pengajaran sama dan sampai di terlalu ini saya nggak melanggar. Saya nggak mau lompat pagar. Begitu Bu. Apa Pak? Jadi makanya saya selalu mengatakan kita Katolik dan Protestan harus bersatu. Kita ini Protestan anak yang hilang, adik yang hilang. Jadi kalau Katolik marah saya diam Pak. Saya nggak mau macam-macam. Dia mau marah-marah, terserah nanti Tuhan Yesus yang tampilin dia. Kalau abang-abang saya marah tuh, saya diam aja. Saya nggak mau marah. Siapa ngomong? Iya. Ya berarti kita satu baptisan toh dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Itu formulanya. Iya. Siap. Iya, makasih Pak. Itu aja Pak. Malam. Makasih Pak. Malam Pak Ya, Bambam. makasih Pak. Makasih. Tuhan Yesus berkati Pak ya. Bapak monitor di bawah ya. Amin Pak. Oke, saya ganti dulu Amin, Pak yang lain. amin, Pak. Makasih. Amin, Pak. Oke. Amin Pak. Selamat malam Pak Bambam. Ya, selamat malam dengan Pak siapa? Rosario. Oke, Rosario silakan. Pak Rosario, Saya apa yang mau Katolik. sampaikan? Oh, silakan. Saya Katolik sebelum lahir Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ada yang bertanyakan?
Oh ya, ternyata yang berkaitan dengan Bunda Maria itu Pak Bom Bom dengan Katolik satu persepsi juga. Ya amin. Nah. Karena ya lanjut. Karena kemarin kan saya ke roomnya Adi Markus itu, katanya Maria itu dia orang berdosa. Itu kata si Markus. Kalau begitu saya tanya sama dia, Nabi Yeremia itu berdosa nggak dalam kandungan? Tanya dia dulu, Nabi Yeremia itu berdosa nggak? Kalau dia bilang berdosa, dia sekolah pendeta lagi ulang. Nah itu aja, toh. Gak usah lah, belajar Alkitab baik-baik, gak usah asal comot-comot, toh. Jangan bawa di Roma 3 ayat 21 baru langsung tidak baca kitab yang lain, toh. Bapak nggak usah, Bapak tetap di Katolik, Bapak tetap imani, tidak usah dengar-dengar orang. Bapak lanjut saja. Kalau orang yang bisa gitu berarti orang nggak sekolah baik-baik itu, toh. Kalau saya kalau Katolik itu kan saya tidak akan tergoyah. Ya, Katolik itu kan keren. Jadi ya. tanpa Katolik pasti yang terpecah-pecah itu kan pasti tidak ada. Ya kan? Benar tidak Pak Bung? Ya, Hanya karena kan dalam pengajaran ini kan yang agak melenceng sedikit lah. Jadi seperti mereka itu yang ada tidak ada Tritunggal juga, seperti JO itu. Kalau kita kan Tritunggal, ya kan Pak Bung? ya, ya. Sebenarnya nggak ada yang disalahkan, karena di Katolik kan dulu ada penghapusan dosa. Itu penghapusan dosa apa? Yang pakai duit itu bang. Gini bang, kan itu kan oknum. Pasti kan dalam gereja itu kan ada oknum-oknum tertentu yang menyalahkan aturan, yang menyalahkan tentang ajaran-ajaran dalam gereja itu. Saya rasa di Protestan juga ada yang seperti itu. Nah, ketika itu kan dalam pengadilan netral itu, si Martin Luther juga dia tidak membuktikan hal itu. Mana surat yang Martin Luther bilang ada surat-surat indulgensi? Sementara dalam pengadilan itu kan dia tidak terbukti itu. Ini yang saya tahu sepintas saja Pak, karena ini kan penjelasan dari orang-orang yang lebih tahu. Kalau saya ini kan awam, saya awam tidak bisa menjelaskan secara detail. Yang lebih tahu itu adalah imam-imam Pak Bom Katolik. ini, Pak Bom Bom, salam Pak Ya, Bom Pak. Bom. Salam. Saya dari Serang nih Banten. Ya, silakan Pak. Ada yang mau saya kurang paham nih tentang memaafkan ini Pak Bom Bom. Berapa kali kah kita harus memaafkan? 7 kali itu kurang pemahaman kayak itu Pak Bom Bom. Bisa Terserah dijelaskan? Bapak, selama nafas ibu Bapak masih bernafas, wajar kita memaafkan karena tertulis dalam Markus 11. Bapak catat ya. Markus 11 ayat 25 dan 26. Selama kita berdoa, kita berdiri, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan pernah dosa diampuni. Karena Yesus mengajar dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Khususnya ayat 12, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Opelema itu kan utang. Yang bisa bayar hutang kita kan Tuhan Yesus, tidak bisa kita. Opelema dalam bahasa Yunani. Nah, opelema itu kan hutang. Nah, jadi kalau memang kita mau betul-betul mengampuni, kita mengampuni selama ini. Makanya kan Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Nah, itu yang terjadi, orang Kristen banyak tidak memahami doa Bapa kami. Percuma ya, makanya kalau masalah 7 kali itu kan maksudnya Tuhan Yesus mengatakan itu kan. Nah, jadi kalau kita memang berdoa, kita minta pengampunan terus. Karena setiap saat kita akan berbuat dosa terus. Kan tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan ada dosa yang membawa kita ke dalam maut, ada yang tidak. Nah, contoh macam sekarang, kita sudah berbuat dosa pasti, tapi kan tidak membawa kita dalam maut. Yang membawa itu kan contoh menghujat Roh Kudus,
Sampai mati kita tinggalkan Tuhan Yesus tuh contohnya. Gitu Pak. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.